Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu bibit kombinasi dari jenis mangga. Metode kombinasi menggunakan sambung susu. Batang bawah merupakan bibit asal dari cangkok susu dari jenis mangga bulan sabit atau mangga cok babun. Kemudian salah satu cabangnya kita sambung dengan varietas mangga cukanan, dan ini merupakan sambungannya atau titik pertemuan dari sambungan. Sudah tampak perbedaan daun dari masing-masing jenisnya. Kami tunjukkan pula kombinasi mangga yang lainnya dengan metode yang sama, yaitu kombinasi menggunakan sambung susu. Ini kami tampilkan titik sambungannya sudah sangat kuat melekat, namun memang tali pengikatnya belum kami lepas. Sambungan merupakan jenis dari mangga Yuen. Kemudian batang bawahnya merupakan mangga dari jenis Irvin yang merupakan hasil dari cangkok susu. Kombinasi tanaman dengan metode sambung susu merupakan penyatuan salah satu ranting dari bibit lain yang kita satukan atau kita sambungkan ke tanaman yang akan kita lakukan kombinasi, di mana dengan menggunakan metode ini salah satu kelebihannya yang paling mendasar adalah hasil dari sambungan itu bisa langsung besar, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kelebihan yang lainnya, prosentase keberhasilan dari sambungan relatif lebih tinggi daripada menggunakan sambung pucuk atau sambung sisip. Untuk tata caranya sudah pernah kami upload di video kami yang lain, namun ini kami ulang secara lebih ringkas. Langkah yang pertama, kita mulai dengan melakukan penyayatan di masing-masing batang yang akan kami lakukan penyambungan. Sayatan diusahakan mengenai kayu sedikit, sayatan diusahakan rata atau lurus, sehingga nantinya mempermudah dalam proses penyambungan. Untuk memastikan bahwa sayatan benar-benar rata, bisa dilakukan uji penempelan terlebih dahulu. Seperti ini contohnya, dan ini kami rasa sudah cukup rata sehingga bisa menempel secara sempurna. Tidak ada celah atau tidak ada rongga pada sambungan kedua batang ini. Sambungan secara sempurna merupakan salah satu kunci keberhasilan dari teknik ini. Kami coba perjelas, tidak ada rongga, kemudian di sini menempel secara sempurna, ukuran sama panjang. Lanjut kita lakukan pengikatan dengan tali rapia. Gunakan tali rapia yang sudah kita belah. Pengikatan harus benar-benar kencang sambil sedikit dipaksa supaya pertemuannya itu benar-benar bisa maksimal. Kalau menggunakan tali rapia, insya Allah dia nggak sampai melukai dari tanaman atau membuat tanaman itu jadi tergores. Lalu kemudian tutup dengan plastik. Ini kami menggunakan plastik wrapping. Tidak harus wrapping, bisa menggunakan plastik es yang setelah kita belah. Ini fungsinya supaya air hujan nggak masuk ke sela-sela sambungan. Tutup dengan cara melilitkan dari plastik ini dari bawah ke atas atau sistem genting, supaya air hujan benar-benar tidak bisa masuk ke dalam sambungan. Proses pengikatan dan penutupan plastik sudah selesai seperti ini. Langkah selanjutnya, lakukan pengeratan di batang yang nantinya akan diberikan untuk batang kombinasi. Proses sudah selesai, tunggu antara 6 sampai dengan 8 minggu. Kami tampilkan kondisi tanaman lain saat siap untuk dilakukan pemisahan atau pemotongan. Ini merupakan tanamannya, usia sambungan sekitaran 7 mingguan kurang beberapa hari. Sebelum dilakukan pemotongan, pastikan sambungan sudah melekat secara sempurna. Adapun cara memastikannya yaitu membuka plastik lilitan di bagian luar. Plastik ini yang kami maksud, dan kami buka terlebih dahulu plastiknya. Ini merupakan kondisi saat plastik setelah dibuka. Sambungannya sudah menempel secara sempurna sehingga bisa dilakukan pemisahan dengan cara dipotong. Namun sebelumnya kami ingin memperlihatkan ini bekas keratan di batang yang nantinya akan kita ambil untuk diberikan ke batang utama, sehingga menjadikan tanaman utama menjadi kombinasi. Kemudian sambungan di batang utama ini memang agak berwarna hitam, tapi ini tidak kering. Ini merupakan efek karena dibungkus oleh plastik sehingga batang dari sambungan itu menjadi lembab. Langsung saja kami eksekusi untuk pemotongan. Potong tepat di bagian keratan. Lebih mudah gunakan gunting dahan, dan ini kondisinya setelah dipotong, artinya batang sudah berpindah ke tanaman lain. Kami sedikit geser supaya batangnya sudah terlihat jelas bahwa berpindah ke tanaman lainnya, sehingga batang utama sudah menjadi kombinasi.
Ini update setelah 2 hari kemudian, di mana tampak batang yang tadinya hitam ini sudah kembali ke warna asal, dan ini merupakan tanaman yang kita ambil atau kita pindahkan batangnya. Kemudian kami periksa bahwa pendatang barunya ini tidak mengalami layu, tidak mengalami keriput, ini tampak hijau segar, menandakan pendatang barunya itu sudah tumbuh atau hidup secara normal. Tampak pula kondisi daunnya juga masih segar atau tidak mengalami kerontokan. Kemudian perawatan yang kami lakukan adalah membuang percabangan di batang di atas titik sambungan. Tujuannya adalah supaya pendatang barunya tidak mengalami kompetisi nutrisi dengan batang utama, sehingga batang baru bisa tumbuh lebih cepat karena tidak mengalami kompetisi nutrisi dengan batang yang lainnya. Kemudian kami ingin tunjukkan tanaman lain yang saatnya untuk dipisahkan atau dipotong. Sebelumnya ini ada tambu lampot mangga yang salah satu rantingnya kami tambahkan varietas baru dari jenis lain dengan cara mengambil salah satu ranting atau batang dari tanaman lain, dan tanaman tersebut sudah kami lakukan tanam di tanah. Dari sisi atau dari sudut yang lainnya, inilah penampakan dari sambungan antar cabangnya, sudah siap untuk dilakukan pemotongan. Dan inilah kondisi setelah kami lakukan pemotongan. Karena batang pendatang barunya agak lebih tinggi, maka posisinya agak tidak tegak. Kemudian ini kondisi tanaman yang kami ambil batangnya. Ini bekas posisi planter bag dari tanaman yang tadi. Jadilah seperti ini, tanaman sudah menjadi tanaman kombinasi, dan ini dari jenis mangga cukanan adalah pendatang baru. Kami perlihatkan titik sambungannya, di sini sudah sangat kuat merekat. Kami berikan penyangga karena batang atau cabang pendatang barunya sudah langsung tinggi. Tinggal dilakukan perawatan seperti tanaman pada umumnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.